Jadi saya agak merinding gitu ya Pak ya. Loh, ternyata ke Dewan kok mudah sekali kita bisa diterima. Terima kasih sekali Bapak-Bapak Dewan. Saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat, dapil saya Sumatera Utara 3. Horas bah. Mudah-mudahan belum kena lebah kami ke sana. Karena itu kami harus belajar dari sini supaya jangan sampai ke sana lah. Ini pelajaran besar untuk kita pimpinan. Pertama-tama terima kasih Pak tadi responnya ya. Kalau Bapak tadi terkejut, surprise dan kaget kalau di Komisi 3 super cepat bisa diterima. Kami ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu semua dan seluruh masyarakat Indonesia, ini rumah kita bersama dan karena ini soal besar, soal nasional. Kronologisnya bahwa kami pernah merasakan panenan, tapi selebihnya itu sampai dengan sekarang dari Oktober sampai dengan Maret sudah 6 bulan tidak merasakan panenan. Bahkan untuk pimpinan cabang Bandung itu nggak bisa dihubungi lagi, saudari Rosa, GM juga tidak bisa dihubungi Pak, apalagi direktur Pak. Mulai 1 Desember pada saat kita minta pertemuan dengan direktur itu sudah menguasakan terhadap kuasa hukumnya, yaitu Pak Yogi Saputro and Partner. Dan dia awalnya yang datang, dia itu mewakili daripada direkturnya adalah Mada Purnawijaya Pak. Nah pada saat itu memang tidak Pak Mada itu nggak bisa hadir Pak, karena ada kuasa hukum. Tapi selanjutnya seringkali kita pengen ketemu, itu pun nggak bisa terjadi Pak. Malah yang hadir itu kuasa hukum. Nah sekarang kuasa hukumnya pun saudara Yogi sudah tidak kooperatif lagi. Di WA nggak jawab, di telepon nggak jawab, seperti itu Pak. Jadi kami sangat kebingungan karena pintu masuk pertama yaitu lawyernya ini pun sudah tidak bisa kita hubungi Pak. Nah kami harus mengadu kemana? Akhirnya kemarin kami mengadu ke Bareskrim Pak, terus ke sini. Alhamdulillah Pak, kami bisa diterima. Terima kasih sekali Pak di Dewan ini Pak, karena kan suratnya juga kan baru-baru nih Pak. Jadi saya agak merinding gitu ya Pak ya. Loh, ternyata ke Dewan kok mudah sekali kita bisa diterima. Terima kasih sekali Bapak-Bapak Dewan. Saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat, dapil saya Sumatera Utara 3. Horas bah. Mudah-mudahan belum kena lebah kami ke sana. Karena itu kami harus belajar dari sini supaya jangan sampai ke sana lah. Ini pelajaran besar untuk kita pimpinan. Pertama-tama terima kasih Pak tadi responnya ya. Kalau Bapak tadi terkejut, surprise dan kaget kalau di Komisi 3 super cepat bisa diterima. Kami ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu semua dan seluruh masyarakat Indonesia, ini rumah kita bersama dan karena ini soal besar, soal nasional, soal yang harus cepat kita respon, ini penipuan, maka tentu yang Bapak sampaikan tadi itu benar adanya. Saya hanya ingin menyampaikan saja ilustrasi sederhana supaya lembaga ini sama-sama kita maksimalkan menjadi tempat kita mengadu. Kalau kita gambarkan masyarakat itu sebuah handphone ini, smartphone, semua ada di sini. Yang baik, yang kurang baik, masalah dan tidak masalah, semua ada di sini. Inilah yang kita sebut masyarakat. Tapi dia akan tiba-tiba mati ini ketika baterainya habis. Selesai nih. Kalau di Medan disebut ini habis minyak, mitok, berhenti dia. Pertanyaannya, kemana dia harus pergi? Tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika kami ditipu. Tentu agar hidup ini segera mencari tempat colokan listrik. Power baru. Nah tibalah power itu. Bisa lapor ke Bareskrim, lapor ke Presiden dan seterusnya. Itulah sumber listrik itu. Nah, tapi tidak mungkin tiba itu bila tidak ada kabelnya.
sesungguhnya wakil Bapak Ibu semua ini adalah kabel-kabel itu untuk memastikan energimu yang mati hidup kembali. Terima kasih. Nah itu selamat datang di tempat rumah rakyat ini. Terima kasih nih Pak. Nah sekarang yang kedua, tadi sudah disampaikan teman-teman semua. Saya ingin memberi gambaran lagi untuk timeline-nya pimpinan. Dalam jadwal kita untuk masa sidang ini, tanggal 12 April yang akan datang, akan ada rapat kerja dengan Kapolri. Jadi usulan tadi yang mau ke Barreskrim dan seterusnya tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman tadi, tetap itu on sebagai tahapan berikutnya, supaya kabel-kabel ini cepat sampai ke tempat sumber energi baru itu. Maka saya mengusulkan Bapak Ibu semua, dan izin pimpinan, kita sediakan fraksi balkon untuk mereka tanggal 12 yang akan datang di atas. Amin. Terima kasih. Supaya dengarkan langsung dan dialog itu, energi itu nyampe sempurna tadi itu. Kalau istilah kami di kampung sana, 4 sehat 5 sempurna 6 mantap kali. Gitu. Nah, dengan gambaran itu tahapannya kan sudah dapat nih. Saya menggarisbawahi dari Pak Adang sahabat saya tadi. Intinya adalah penipuan. Ini kejahatan. Bahkan kejahatan serius untuk perekonomian negara yang mengorbankan begitu banyak masyarakat. Istilah tadi pimpinan sebut investasi bodong. Dengan beragam pola dan caranya. Mulai dari yang tak terlihat sampai kotak-kotak yang terlihat itu tadi yang dibawa ini. Meskipun saya bertanya-tanya mengapa kami ini begitu mudah dengan bujuk rayu itu. Itu juga harus introspeksi ke kita. Oke, ke depannya kita. Nah, oleh karena itu, pimpinan semua sudah kita dengarkan tadi. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kita berempati kasus ini. Kita pastikan kabelnya cepat kesambung ke sumber energi baru. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Inca. Ini sudah kayak solar panel nih dibuatnya nih. Jadi Bapak percayakan kepada kami, nanti kami akan bersurat kepada Pak Kapolri untuk bisa ditindaklanjuti. Kebetulan tanggal 12 April yang Pak Hinca sampaikan benar, kita ada rapat kerja dengan Kapolri. Secara langsung kita akan sampaikan nanti terbuka di rapat tersebut.